kunjungan dari saya hormati para asisten, staf ahli, dan seluruh pimpinan OPD, ya, Pak Ganjar. Saya duduk agak sana, jadi saya hampir tidak sapa ya. Presiden Republik Indonesia. Keluarga beresiko stunting di Kota Sorong sebanyak 318 keluarga. Dan jumlah distrik ya yang ada di Kota Sorong sebanyak 10 distrik dengan 10 puskesmas. 10 puskesmas dia tersebar di 10 distrik di wilayah Kota Sorong. Kemudian jumlah posyandu 107. Kemudian jumlah kader posyandu 495 kader posyandu. Lokus stunting di Kota Sorong tahun 2023 6 lokus stunting. Kemudian jumlah anak stunting tahun 2022 sebanyak 623 anak atau 27,2%. Lalu tahun 2023 dari jumlah anak 623 kemudian turun menjadi 504 setelah dilakukan intervensi oleh pemerintah Kota Sorong periode 1 Januari sampai dengan Agustus ya. Atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih karena kunjungan hari ini adalah untuk memantau kerja-kerja seluruh pejabat ya, baik itu bupati definitif tetapi juga para pejabat yang ditugaskan oleh Bapak Menteri atau ditugaskan oleh Bapak Joko Widodo, kemudian para menteri ya, Kabinet Indonesia Maju untuk melaksanakan program, baik itu program prioritas nasional tetapi juga ada intervensi program yang kami harus laksanakan di daerah karena kondisi daerah memang kami harus melakukan intervensi juga untuk daerah. Saya tidak banyak bicara tapi saya hanya melaporkan secara singkat untuk Bapak Deputi. Nanti kita semua mendapat arahan dari Bapak Deputi untuk kerja-kerja kita menjelang sisa waktu sampai dengan 2024. Program prioritas nasional stunting khususnya di Kota Sorong. Saya ingin melaporkan juga bahwa setelah saya dilantik 2 bulan melakukan tugas, kami juga melakukan menyiapkan rumah pemulihan gizi atau RPG. Pak Deputi, kalau di sini RPG itu ada rumah papan, ada rumah pemulihan gizi. Ya, jadi rumah pemulihan gizi ini kita sudah meresmikan 2 unit. Ini salah satunya ada di belakang, baru 2 minggu saya melakukan peresmian. Jadi ada 3 unit, 1 di Sorong Barat, kemudian 2 di Sorong Tengah dan bagian timur. Maksud kami rumah pemulihan gizi ini untuk membantu dalam pelayanan pemulihan gizi bagi 500 atau dari 600 itu kita melakukan pemulihan pelayanan, kemudian bisa berkurang. Mudah-mudahan kita semua ya, terus
berikhtiar atau berdoa melaksanakan tugas yang mulia ini, sehingga nantinya pada 2024 paling tidak ya, kalau secara nasional paling tidak kita membantu penurunan stunting secara nasional dan kita mencapai target atau paling tidak mendekati target. Berarti kerja-kerja kita sudah lakukan secara maksimal. Yang kami cintai ini, sehingga jaminan tumbuh kembang anak-anak kami, mulai dari kandungan sampai Kota Sorong bersama-sama dengan tim penggerak PKK, juga dinas terkait di dalam makan susah. Bagus ya. Kalau mamanya saya nggak kuat gendong saya. para Pak Wali Kota. Pak Wali kan. Ya ikut ya. Wah ikut. Enak ini rasanya, nyaman. Angka stunting sampai dengan tahun 2023 di Kota Sorong sudah kurang lebih 18%. Sehingga untuk mencapai target menjadi 14% di 2024, saya kira menjadi relatif lebih mudah. Tinggal 4% lagi Bapak Wali Kota. Mudah-mudahan syukur-syukur bisa di bawah 14% di akhir tahun depan. Terlebih dengan adanya inovasi rumah pemulihan gizi. Ini luar biasa. Jadi kami memberikan apresiasi, akan kami laporkan secara khusus kepada Bapak Menko, yang biasanya Bapak Menko juga langsung akan melaporkan kepada Bapak Presiden. Karena di setiap kunjungan beliau ingin melihat inovasi-inovasi apa yang dilakukan oleh daerah dalam upaya pencapaian target-target nasional. Jadi rasanya 14% adalah sesuatu hal yang mudah dengan adanya 2 rumah gizi, rumah pemulihan gizi selama Bapak menjabat. 2 bulan sudah ada 2 rumah pemulihan gizi. Mudah-mudahan sudah ada 3. Nah, 2 bulan sudah ada 3. Jadi luar biasa, dan mudah-mudahan di kurang lebih 20 distrik, paling tidak setiap distrik ada rumah pemulihan gizi selain ada puskesmas, Bapak. 10 distrik ya. Oke, jadi kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Wali Kota dan seluruh jajaran. Jadi rumah pemulihan gizi, harapan kami tentunya betul-betul bisa memberikan satu bagian yang tidak terpisahkan di dalam upaya untuk penurunan angka stunting ini. Dan kami sudah juga mendapatkan laporan bagaimana kegiatan yang secara rutin dilakukan di dalam 1 minggu, kalau tidak salah 3 kali di rumah pemulihan gizi ini, di mana ibu-ibu yang sedang mengandung, juga anak-anak balita itu diberikan pelayanan-pelayanan khusus agar aspek-aspek yang berkaitan dengan kekurangan gizi, aspek-aspek deteksi dini dari ibu yang sedang hamil untuk mencegah stunting bisa teratasi. Oleh karenanya itu, upaya-upaya yang telah dilakukan dan sekaligus upaya-upaya secara bersama bertingkat, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota kabupaten, harus sinergi bersama-sama. Tidak berapa lama, beberapa waktu yang lalu, Kemenko PMK bersama dengan Kementerian Kesehatan, BKKBN juga melakukan satu monitoring bersama di Papua yang terdiri dari 4 provinsi. Sudah dilakukan itu, dan tentunya ini menjadi bagian monitoring kita bersama. Bapak Wali Kota, Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, sebenarnya seiring dengan penurunan angka stunting, itu prioritas nasional kita adalah prioritas Bapak Presiden, penurunan angka kemiskinan ekstrim. Dari analisis data monitoring kita semuanya, antara kemiskinan ekstrim dan stunting itu ibarat satu mata uang 2 sisi. Jadi biasanya
saudara-saudara kita yang masuk kategori kemiskinan ekstrim, angka prevalensi stuntingnya juga tinggi. Oleh karenanya kami mendorong, sesuai juga pesan dari Bapak Menko, penanganan stunting harus beriringan dengan penanganan kemiskinan ekstrim. Di antaranya yang paling sederhana adalah misalnya untuk kebutuhan sanitasi dan air bersih. Karena biasanya air bersih kemudian sanitasi ini memiliki hubungan yang erat dengan gizi dan sekaligus stunting. Oleh karenanya kami harapkan dan kami mohonkan dari forum CSR bisa juga menyasar upaya-upaya untuk memperbaiki sanitasi yang ada di 10 distrik di wilayah kota Sorong ini. Kami mengharapkan Bapak Wali Kota, upaya strategi yang kedua di dalam penanganan kemiskinan ekstrim adalah peningkatan pendapatan masyarakat. Mudah-mudahan dari berbagai setiap aktivitas kegiatan-kegiatan produktif, karena saya yakin, kami meyakini sepenuhnya, Bapak Wali Kota beserta seluruh jajaran, terutama juga TKPK, itu berpegang pada satu data P3KE. Data pensasaran percepatan pengurangan kemiskinan ekstrim. Kalau data by name by address ini dijadikan acuan, maka kami memiliki keyakinan yang sangat tinggi bisa secara cepat kemiskinan ekstrim 0% tahun depan. Memang secara data untuk wilayah Papua Barat, karena belum dipisah provinsinya waktu itu, per Maret 2023 Provinsi Papua Barat itu masih sekitar 6,9%. Angka nasional 1,12%. Sehingga perlu kita kerja keras dan bersama-sama Bapak Wali Kota, dan kami siap dari Kemenko PMK beserta seluruh jajaran Deputi untuk betul-betul bisa membantu daerah agar prioritas nasional 0% kemiskinan ekstrim ini bisa tercapai. Nomor 3 dari berapa semua anaknya? 3, berarti tunggu ya. Yang terakhir itu mau nambah lagi. Untuk 3 ya. Umur berapa bulan? 8 bulan. Nama namanya? Sehat ya. Ini ya, mainan. Nah, nanti main sama mama. Sama mama main ini ya. Sayang. Ini masuk ya? Terus ke sana? Hah? Siapa namanya? Siapa bulan? Silakan ibu, silakan. Tidak. Saya cuma mau lihat pakai tadi. Kayaknya sehat. Sehat ya.